Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Yusuf Erlang Syeda. Hari ini kita akan mempresentasikan jaringan komputer, perancangan arsitektur jaringan kampus kita. Bisa next slide aja, kita langsung aja mulai. Ya, perkenalan dulu, nama saya Yusuf Erlang Syeda, NIM 2410510048. Ya, lanjut ke saya. Nama saya Marcelo Joshua Kirsutelusa dengan NIM 2410511053. Oke, lanjut saya Haikal Azanggera 2410511040. Baik, saya Syamil Hafiz dengan NIM 2410511042. Ya, mari kita menjelaskan latar belakang dari perancangan arsitektur kita. Masalah kita kategorikan permasalahan latar belakang kita menjadi 5, yaitu 1, kampus dengan multiple lokasi membutuhkan integrasi jaringan yang efisien. Yang kedua, isolasi trafik antara departemen, yaitu dosen, mahasiswa, administrator. Yang ketiga, kebutuhan security yang berbeda antara user group. Yang keempat adalah manajemen IP address yang terpusat dan terorganisir. Dan yang kelima, akses terkontrol ke resources internal dan internet. Ini latar belakang permasalahan tersebut merupakan salah satu fondasi yang kita bikin untuk membuat perancangan arsitektur kita tersebut. Dan juga terdapat solusinya yang diimplementasikan. Ada segmentasi jaringan menggunakan WLAN, ada routing dinamis antara kampus dengan OSPF, ada layanan terpusat yaitu DHCP, DNS, web server, dan juga ada keamanan berlapisan dari ACL, SSH, VPN, site-to-site. Boleh next. Oke, dari sini kita masuk ke ruangan lingkup dan implementasi. Kita mulai dari topologi jaringan dan teknologi yang diimplementasikan. Ya, dapat dilihat sini ada topologi jaringannya yang terdiri dari 2 router, 2 switch, layer 2, 3 server, yaitu server DHCP, DNS, dan server web, dan 12 PC client. Lanjut kita, oh ya, ada beberapa lagi juga ada VLAN, totalnya ada 5 VLAN. Lalu kita pakai protokol OSPF atau Open Shortest Path First. Lalu kita pakai seperti yang dibilang tadi, DHCP relay dan server. Lalu ada DNS resolver, ada pakai NAT atau PAT, ada pakai access control list, juga ada SSH, dan ada ada VPN, IPsec. Kita lihat di sini ada IP table, ya. Di sini menunjukkan perangkat mana yang terkoneksi ke perangkat mana, ya, atau interface-nya. Kita bisa lihat ada router utama yang berhubung dengan router cabang melalui serial 000. Kita juga bisa lihat di hubungan router utama dengan switch utama itu melalui fast Ethernet 024 ya kalau dari switch utama. Lalu dari switch utama ke masing-masing PC itu melalui fast Ethernet juga. Dan untuk interface-nya dari switch utama itu dibagi VLAN-nya menjadi 3, yaitu VLAN untuk PC dosen, VLAN untuk PC mahasiswa, dan VLAN untuk server. Dapat dilihat juga dari interface-nya itu juga dibagi jadi 3 sesuai dengan VLAN-VLAN tersebut, yaitu ada yang 1 sampai 12 itu untuk VLAN yang dosen, lalu ada 13 sampai 20 itu untuk VLAN mahasiswa, dan ada 21 sampai 23 itu untuk VLAN server. Ya, hal-hal mirip terjadi di switch cabang, tapi itu hanya bedanya hanya di servernya doang. Kalau di switch cabang tidak ada server. Boleh dilanjutkan? Baik, izin untuk melanjutkan. Di sini untuk DNS resolver, kami menggunakan 3 DNS yang telah kami setup, yaitu untuk DNS DHCP,
DNS internet dan DNS untuk ke web kampus. Di sini untuk DHCP disesuaikan dengan IP server DHCP yaitu lokal VLAN 30 dengan IP belakang 10. Lalu untuk server kampus lokal IP VLAN 30 dengan IP belakang 11. Untuk Google kita akses internet menggunakan IP 888. Lanjut. Di sini untuk VLAN pooling config yaitu ada 4. Di sini ada VLAN 10 dosen, VLAN 20 mahasiswa, VLAN 40 cabang, dan VLAN 50 cabang. Selanjutnya ada OSPF, yaitu untuk protokol kita dalam menggunakan jaringan router. Yaitu di sini telah diperlihatkan bahwa router menggunakan protokol OSPF. Lanjut, untuk security akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan bagian security. Di page pertama ini untuk security ini untuk ini cuma kredensial dasar aja yang digunakan pada router utama dan router yang clone-nya atau router copy-nya. Password konsolnya yang digunakan untuk masuk mode awal adalah console at 2024 dan untuk masuk ke mode privilege atau mode supersu atau super user itu atau enable passwordnya enable at 2024. Jadi kalau ingin memasukkan yang mengubah CLI terus mengubah di bagian super user harus memasukkan password dulu, jadi tidak bisa langsung masuk. Itu cuma untuk menandakan bahwa hanya administrator yang memiliki izin dapat melakukan konfigurasi pada perangkat router ini dan switch. Oke, selanjutnya. Bagian ini akses ACL itu Access Control List Configuration. Dari screenshot ini menampilkan daftar ACL yang digunakan untuk mengatur akses dan aliran traffic di dalam jaringan. Sini terlihat ACL 10 merupakan standar ACL yang mengizinkan 3 subnet, yaitu 192.168.10, 192.168.20, dan 192.168.30. ACL nonat digunakan agar komunikasi antar jaringan 192.168 tidak diproses oleh NAT, sehingga traffic internal tetap memakai alamat IP traffic internal memakai alamat IP asli. ACL NAT traffic menolak traffic internal agar tidak di NAT, namun mengizinkan traffic yang menuju keluar jaringan untuk diproses NAT overload. Lalu ACL selanjutnya, mahasiswa ACL mengatur akses jaringan mahasiswa 192.168.10, mengizinkan trafik umum, menolak akses ke jaringan tertentu, dan mengizinkan akses ke jaringan lain yang diperbolehkan. ACL yang ketiga, dosen ACL memberikan akses penuh bagi jaringan 192.168.20 ke semua tujuan. Sementara itu, ACL 100 memperbolehkan seluruh subnet 192.168 untuk mengakses jaringan 10.10.xxx sekian-sekian. Biasanya untuk koneksi antar set atau server di lokasi berbeda. Jadi kapasitasnya ada 3 ACL utama, ACL mahasiswa, ACL dosen, dan ACL 10. Ini tergantung dari misal kayak mahasiswa cuma bisa mengakses protokol segini, terus dosen bisa mengakses protokol segini. Jadi ACL itu secara garis besarnya adalah limitasinya beberapa user hanya mendapatkan akses untuk beberapa protokol. Oke, untuk selanjutnya VPN tunnel encryption. Dari screenshot ini menunjukkan status tunnel VPN IP security yang telah dikonfig. CryptoMap bernama VPMap terpasang pada interface Fast Ethernet Fast Ethernet port yang Fast Ethernet 0/0. Tunnel ini menghubungkan jaringan lokal 192.168.00 dengan jaringan remote 10.10.00 menggunakan peer public, yaitu protokol 203.0.1.1.1.3.2 sebagai titik ujung VPN-nya. Status ini menandakan bahwa tunnel sudah siap mengenkripsi traffic antar jaringan sesuai kebijakan IP security yang berlaku. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya segini saja topologi dari jaringan kami mungkin dapat diterapkan pada perangkat yang real, tidak karena ini berbentuknya hanya Cisco Packet Tracer, hanya simulasi. Nah, mungkin berarti kalau di sini bekerja berarti Anda bisa menerapkannya di perangkat real. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.